Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja UKIN PPG Daljab Angkatan 4. Perkenalkan, saya Herlin Arianti, mahasiswa PPG Daljab tahun 2021, Angkatan 4, Program Studi Bahasa Indonesia. Nomor OKG 201526238 NIM 2100103921150006. LPTK Universitas Negeri Surabaya UNESA. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini saya akan menampilkan video pelaksanaan pembelajaran uji kinerja pada kelas 11 MIPA dengan materi teks cerpen dan submateri unsur-unsur pembangun cerpen. Selamat menyaksikan. Itu ada sepatu. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Untuk memulai pembelajaran, Ibu minta satu orang untuk memimpin baca doa. Kamu bisa? Silahkan. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Ada yang tidak hadir atau hadir semua? Kayaknya ada semua ya. Semua Bu. Kursinya terisi penuh. Kita ada 15 orang. Kenapa 15 orang? Karena kita masih PTM atau pertemuan terbatas untuk pembelajaran terbatas pada saat ini. Kenapa? Karena kita masih dalam situasi pandemi. Sebelumnya kita mempelajari tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi. Masih ingat? Minggu sebelumnya, minggu pertemuan sebelumnya, minggu kemarin kita belajar tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi urutan kejadian tentang fenomena alam maupun sosial. Iya, sosial. Hari ini kita akan mempelajari materi baru. Sebelumnya, coba aku lihat lagi. Pada KD 3.9 menganalisis unsur-unsur pembangunan cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Jadi pembahasan kita pada KD 3.9 adalah menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek pada kumpulan cerita pendek. Tapi kita tidak membahas semua cerpen yang ada di buku kumpulan cerita pendek itu ya. Hanya satu atau dua saja. Untuk KD 4.9, sebelum kita masuk ke pengetahuannya, EPK-nya, ada yang bisa membacakan? Rosi bisa? Silakan. Ya. Kalau mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerita. iya, yang keterampilan adalah mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Di situ ada unsur-unsur pembangun cerpen. Maka di EPK-nya, pengetahuannya, kita harus menjabarkan apa aja unsur pembangun
Ibu masih menggunakan diskusi. Jadi melalui diskusi kalian menentukan ketepatan unsur intrinsik, melalui diskusi kalian menentukan ketepatan unsur ekstrinsik, ya. Dengan diskusi kalian menentukan struktur, menentukan kaidah kebahasaan, kemudian membuat rancangan atau perangkat tadi, baru membuat cerpennya. Kita melihat gambarnya, ada Anapis, ada Asma Nadira, ada Fauzi, Rahman, ada Mia Ismet. Ada yang tahu siapa mereka? Angkat tangan. Ya, silakan. Penulis cerpen. Penulis cerpen, benar. Penulis cerpen Indonesia. Yang mana? Ada penulis cerpen Indonesia, ada penulis cerpen kita Kabupaten Tanah Bumbu. Kalau yang Indonesia, seluruhnya Indonesia yang terkenal, yang mana? Ada dua di sana, ada dua Tanah Bumbu, ada dua yang Indonesia, yang mana? Kalau nggak kenal yang Tanah Bumbu, yang Indonesia, yang secara umum, angkat tangan. Ya. Anapis. Iya, Anapis, penulis cerpen Indonesia. Ada yang tahu judul cerpen yang terkenal? Biasanya ada di buku pelajaran bahasa Indonesia, baik itu kelas 1, kelas 2 maupun kelas 3. Apa judul cerpennya yang paling terkenal? Biasanya ada dalam buku bahasa Indonesia. Lubuknya Surau Kami. Iya, benar. Lubuknya Surau Kami. Dan hari ini rencana akan ibu angkat juga itu. Kemudian ada Fauzi Rahman dan Mia Ismet. Mia Ismet dan Fauzi Rahman itu penulis cerpen kita, ya, Kabupaten Tanah Bumbu. Jadi kabupaten kita juga memiliki penulis cerpen terkenal. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut, tadi sudah tahu tentang kompetensi dasarnya, ya kan? Kompetensi dasarnya ada kompetensi dasar pengetahuan, ada kompetensi dasar keterampilan. Kira-kira kenapa kita harus menganalisis unsur pembangunan cerpen? Kenapa sih kita harus menganalisis unsur pembangunan cerpen? Kenapa sih dalam bahasa Indonesia itu ribet banget cerpenannya harus dianalisis? Ayo. Biar apa? Biar kita bisa bikin cerpen. Iya, biar kita bisa bikin cerpen satu bisa. Yang nggak hobi nulis pasti nggak mikir ke sana. Ayo. Buat apa kita analisis? Bisa itu ya, untuk yang hobinya menulis, yang nggak suka menulis cuma baca aja, biar kita bisa tahu isi dari cerpen, biar bisa memahami isi dari cerpen. Ibu mau kalian tuliskan apa sih yang kalian ketahui tentang cerpen pada kertas yang sudah dibagikan. Bisa? Bisa ya? Ibu beri waktu 5 menit. Ayo, ada yang mau membacakan? Sudah dikumpulkan? Oh, Mila aja. Mila, ayo Mila. Apa yang kamu sampaikan cerpen? Cerpen adalah cerita pendek yang dimana terdiri dari tema, alur, penampakan, sudut pandang, gaya bahasa, dan alat. Nah, yang lain? Ada lagi yang menyampaikan? Sama. Kamu mau menyampaikan? Sama, Bu. Oh, sama. Yang berbeda? Saya beda. Boleh, ayo. Cerpen adalah suatu karya tulis berisi sebuah cerita dalam bentuk pendek. Dalam bentuk pendek. Iya. Ada lagi? Boleh? Ya, silakan. Kalau saya, cerpen itu kisah fiksi yang dikemas ke dalam bentuk cerita pendek. Bisa fiksi yang dikemas dalam bentuk cerita pendek. Iya, benar. Itu jawabannya dulu. Nanti kita lihat ke depannya. Bisa dikumpulkan? Terima kasih. Ini ada pengertian cerpen. Bisa minta tolong bacakan? Bacakan pengertian cerpen. Iya. Iya. Cerpen. Cerpen merupakan suatu karya sastra atau prosa dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, jelas dan ringkas. Jadi, cerpen adalah atau merupakan suatu karya prosa. Kenapa disebut karya prosa? Karena dia berbentuk tulisan
panjang. Prosa itu berbentuk tulisan panjang. Dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi, lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Jadi cerpen itu pendek, jelas, dan ringkas. Nah ini ciri-ciri cerpen. Berbeda cerpen dengan teks yang lain. Bisa minta tolong bacakan. Ciri-ciri cerpen. Latar ceritanya terbatas. Ceritanya padat dari langsung tertuju pada tujuan. Memiliki puncak masalah. Alur yang disingkat membuat cerpen tidak memiliki tokoh yang banyak. Ceritanya tidak lebih dari 10.000 kata. Terfokus pada tokoh. Terdapat solusi atau penyelesaian masalah. Iya, itu ciri-ciri cerpen. Berbeda cerpen dengan yang lainnya. Latar ceritanya terbatas, tempatnya terbatas. Latar baik itu latar tempat maupun latar waktunya, suasananya terbatas. Ada jenis-jenis cerpen. Ternyata cerpen itu tidak hanya ada satu versi. Fungsi cerpen. Jadi sebenarnya sudah kita singgung sedikit apa itu fungsi cerpen. Cerpen memiliki 5 fungsi. Ini pembelajaran kita. Jadi seperti tadi Ibu singgung pada indikator, yang kita bahas adalah unsur-unsur pembangunan cerpen. Unsur-unsur pembangunan cerpen itu ternyata tidak 1, tetapi 4. Maka yang kita pelajari adalah 4. Pertama adalah unsur intrinsik, yang kedua adalah unsur ekstrinsik, dan yang ketiga struktur, dan yang keempat adalah kaidah kebahasaan cerpen. Nah, unsur intrinsik. Ada yang tahu kenapa itu disebut unsur intrinsik? Kan ada istilah unsur intrinsik, ada istilah unsur ekstrinsik. Kalau intrinsik itu berarti dari dalam ceritanya, ya berarti ada unsur yang dari dalam cerpen itu sendiri. Unsur intrinsik ada 8. 1 tema, tadi sudah ada yang menyampaikan. Yang kedua alur. Alur itu terbagi menjadi 3. Ada alur, ya maju, terus duduk, campuran. Kemudian yang ketiga tokoh. Terbagi menjadi 3 tokoh atau apa aja? Protagonis, antagonis, tritagonis. Kalau protagonis itu apa? Baik. Kalau antagonis? Jahat. Kalau tritagonis? Pendukung. Benar, pendukung atau tokoh ketiga. Dia di antara antagonis dan tritagonis. Kemudian kalau tadi ada unsur intrinsik, maka ada unsur ekstrinsik. Unsur yang dari luar cerpen berhubungan dengan pengarang itu sendiri. Unsur ekstrinsik itu ada 1, 2, 3. Ada dari 1 latar belakang masyarakat, benar. Yang kedua latar belakang pengarang. Maksudnya latar belakang masyarakat itu masyarakat yang ada di sekitar pengarangnya. Kemudian latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang itu baik tentang riwayat hidup dia, psikologinya, maupun aliran sastra yang dia ikuti. Kemudian yang ketiga unsur ekstrinsik, nilai-nilai yang ada dalam cerpen, ya. Nilai ada 4 di situ ya, ada nilai agama, sosial, moral, dan budaya. Lanjut. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Oke. Kita masuk ke struktur atau pembahasan ketiga, unsur pembangunan ketiga. Struktur
narasi cerita, lalu burung exposition presentation. Ya. Ya. Dalam Dalam bagian ini pengarang memperkenalkan para tokoh, menata adegan dan hubungan antar tokoh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, silakan. Yang kedua, pengungkapan peristiwa konflik. Oke, lanjut. Dalam Ya. bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah. Yang ketiga, Mila. Menuju pada adanya konflik resolution terjadi peningkatan perhatian yang menyebabkan bertambahnya kesukaan tokoh. Yang nomor 4, silakan. 4. Puncak konflik atau turning point. Bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Klimaks. Nomor 5, katanya. Nomor 5. Iya. 5. Penyelesaian ending atau koda. Sebagai akhir cerita. Sebagai akhir cerita, intinya struktur cerpen ada 5. Ingat ya. Ingatkan tadi ya, ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik, ada struktur cerpen. Berarti kita menuju yang terakhir, bagian keempat, unsur pembangun. Ada ciri-ciri kebahasaan cerpen. Pertama, banyak menggunakan kalimat bermakna lampau. Yang kedua, menggunakan konjungsi kronologis atau urutan waktu. Yang ibu ringkaskan aja ya. Sama seperti di teks eksplanasi kemarin, konjungsi kronologis tahu ciri-cirinya kan? Setelah itu, lalu, kemudian itu konjungsi kronologis. Yang ketiga, ada kata kerja yang menggambarkan peristiwa aksi atau ya, dia mau melakukan apa sih kata kerjanya, misalnya menyapu, membersihkan, mengangkat. Kemudian ada kata kerja langsung yang kata kerja langsung si dalam tokoh itu mau ngapain. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, menyatakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan. Itu intinya. Misalnya dia merasa tersinggung, gelisah, itu dirasakan kan? Yang terakhir adanya dialog dalam cerpen. Itu tandanya adalah tanda ketik 2. Sampai di situ unsur pembangun dulu yang 4. Ada pertanyaan? Sudah dicatat poinnya? Itu unsur pembangun ada 4 tadi. Kemudian kita masuk ke keterampilan. Ada unsur pembangun adalah di pengetahuan. Masuk ke keterampilan karena tadi kode keterampilannya adalah mengkonstruksi. Berarti sampai membuat. Jadi sebelum membuat ada pedoman penulisan
ketika sebuah mimpi dipahami. Tidak kusangka, siang yang tadinya ingin kujadikan waktu bersantai untuk melepas lelah setelah seharian berolahraga seperti minggu biasanya, malah berubah menjadi momen paling mengasihkan daripada hanya sekedar melepas rasa letih di tubuhku hari ini. Pukul 13.00 tengah hari tadi, sewaktu mataku yang terjaga ini mulai kehilangan arah dalam persiagaannya di tempat tidurku. Kemudian ia baca mata menutup dirinya dan membawaku ke alam lain. Dalam khayalannya, aku hanya mengikuti kemana alam bawah sadar mengalir, karena aku berharap bisa bermimpi indah. Ibu minta tolong. Rosi, unsur implisit apa aja? Unsur implisitnya kan ada dulu tema, latar, alur, kelompokan, sudut pandang, gagasan, dan amanat. Unsurnya apa? Temanya apa? Dari apa tadi? Temanya hayalan, latarnya waktu di siang hari, tempat di kamar tidur, suasana mengasihkan. Suasana mengasihkan. Iya betul. Sekarang perhatikan poin yang ada di depan sama nggak? Isinya. Sama, Bu. Sama. Ada yang berbeda? Tidak ada. Berarti bagus. Lanjut ke unsur eksplisit. Ayo, bisa nggak? Katakan. Apa aja? Jadi unsur ekstrinsipnya itu ada 3, yaitu 1 nilai sosial, Yang lain ada yang berbeda? Sama. Sama. Lanjut. Kalau begitu, selesai kita pada cerpen 1. Kita masuk ke cerpen 2. Ibu minta tentukan strukturnya. Cerpen yang ingat ada 5. Yang bagian orientasi. Siapa yang bacakan ya? orientasi. Kalau beberapa tahun yang lalu, Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis. Yang struktur kedua. Struktur komplikasi. Sebagai penjaga surau, kakek tidak mendapat apa-apa. Ia hidup dari sedekah yang dipungutnya sekali sejuta. Struktur keempat, turning point. Ingin tahuku dengan cerita Aju Sidi yang mengurungkan kakek jadi mengucap. Dari beberapa temannya tadi ada 5 struktur, ada 5 orang yang menyampaikan, ada yang berbeda atau sama? Sama. Kalau strukturnya sama, kita lanjut pada bagian kaidah kebahasaan. Ada yang ingin menyampaikan? Yang ditemukannya kaidah kebahasaan dari robohnya tulang kamu yang ke kanan. Iya. Ayo. Apa aja? Saya, Bu. Boleh, sama lagi. Ayo. Kaidah kebahasaan. Yang pertama, kalimat makna lampau. Kalau beberapa tahun yang lalu. Yang kedua, konjungsi kronologis. Sini sekali sejumat, sekali 6 bulan. Dan yang ketiga, kata kerja aksi. Kalimatnya menopang, menggorak, menahan. Dan yang keempat, kata kerja tak langsung. Demikian cerita Aju Sidi. Yang kedua, istriku berkata. Untuk yang kelima, kata kerja yang dipikirkan atau dirasakan. Ada 3 di sini, kegembiraan, mengasihi, memurungkan. Dan ke-6 terakhir, dialog. Pisau siapa kek? Aju Sidi. Iya, ada banyak begitu ya untuk yang dialog, tetapi yang jelas ada tanda petiknya, baik itu di awal kalimat maupun di akhir kalimat. Apa yang bisa pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu minta kalian berkelompok.
Selamat pagi. Baik, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iko Mandiri Putra. Saya Lia Wahyuni. Saya Fatma Amalia Rahma. Saya Niwaya Neka. Baik, langsung saja. Yang pertama, analisis unsur intrinsikik yang ada pada cerpen yang berjudul menemukan dompet di atas. Unsur intrinsikik, tema ada kalimat singkat kehidupan bersosial. Kemudian yang kedua tokoh ada. Yang ketiga alur ada. Yang keempat latar ada. Yang kelima gaya bahasa ada. Kemudian yang kedua menganalisis unsur ekstrinsik yang akan dibacakan oleh Ratna. Unsur ekstrinsik yang ada pada teks cerpen berjudul menemukan dompet di atas. Unsur ekstrinsiknya ada kalimat singkatnya, yaitu nilai moral, berbuat jujur walaupun tidak ada seorang pun yang melihat perbuatan kita. Baiklah, mungkin itu saja dari kelompok kami. Dan saya akhiri dengan selamat pagi. Ada yang berbeda? Ada yang berbeda? Sama. Sama, kalau sama diberikan aplaus, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Oke, di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kamaludin. Saya Rodeto Nikmah. Saya Sela. Saya Stika. Ya, mungkin untuk mempersingkat waktu langsung saja saya bacakan. Yang ketiga, analisislah struktur teks cerpen berjudul menemukan dompet. Strukturnya yang pertama orientasi. Jawabannya ada. Untuk kalimat singkatnya selama berbulan-bulan ini sampai dengan kalimat tetapi modal belum ada. Komplikasi, jawabannya ada. Ada kalimat pada suatu hari sampai tepatnya di trotoar. Struktur selanjutnya menuju konflik atau rising action. Jawabannya ada pada kalimat karena penasaran sampai dompet itu. Struktur keempat, puncak konflik atau turning point. Dari alangnya terkejutnya sampai problem masalahnya. Struktur kelima, koda. Jawabannya ada. Dari setelah urusan sampai cerita berakhir. Sebelum saya tutup, apakah ada yang tanyakan? Ada yang berbeda? Kalau sama? Ya mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami dan saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Ya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Sebelum itu saya akan memperkenalkan kelompok kami. Saya sendiri Miladila. Saya masih mau tadi. Saya Sakti Karniawati. Saya Iko Manglidiana. Langsung saja menganalisis kaidah pembahasan teks cerpen berjudul menemukan dompet di atas. Kaidah kebahasaan, kalimat bermakna lampau ada, kalimat singkat pada suatu hari. Kaidah kebahasaan kedua, konjungsi kronologis ada, kalimat singkat setiap hari. Yang ketiga, selanjutnya dibacakan oleh Adnan. kata kerja aksi. Kata kerja aksinya ada. Kata kerja menunjukkan kalimat tidak langsung ada. Kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasa tokoh ada. Dialog ada.
Sudah. Sudah. Ya. Apakah ada yang berbeda? Sama. 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 Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa menentukan berarti ya, menentukan unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, dan struktur. Kemudian sampai tadi ke Kaidah pembahasan. kaidah pembahasan yang terakhir membuat kerangka penulisan cerpen. Tidak ada pertanyaan? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, silakan menyebar untuk mengerjakan evaluasi. Yang sudah memposisikan duduknya, silakan buka WA. Yang tidak ada yang buka, yang tidak ada nanti tidak lama ya. Silakan WA grup kita. Di situ ada link Google Formulir untuk evaluasi. Kalau evaluasi ada 5, silakan kalian kerjakan. Jelek, Bu. Jelek. Jadi itu beda ceritanya. Satu soal 1 menit. Udah ya? Ya, Bu. Jawaban. Langsung presentasi. Wow. 100% berarti itu pas, tidak ada yang salah. Ya. Hebat, berarti kita tidak perlu mengadakan Ready. training ya. Alhamdulillah. Berarti selesailah evaluasi kita. Terima kasih. Adakah yang ingin ditanyakan dulu untuk pembelajaran hari ini? Selesai sudah evaluasinya, sudah sampainya? Sudah dikirim semua kan? Sudah 100%? Kita ingat dulu, ada pertanyaan dari apa yang kita pelajari hari ini? Kalau tidak ada, ibu yang bertanya. Yang kita pelajari adalah unsur pembangun cerpen. Unsur pembangun cerpen ada 4. Apa saja? 1. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik cerpen. Yang kedua? Unsur ekstrinsik. Yang ketiga? Struktur. Ya. Yang keempat? Ya, itu unsur pembangun cerpen. Kemudian sebelum kita menulis cerpen ada pedoman penulisan cerpen. Ada 5 kalau nggak salah tadi ada yang ditanyakan. Tidak ada. Oke, untuk pertemuan berikutnya karena KD kita sampai mengkonstruksi berarti membuat, ibu mau dari rancangan cerpen yang kalian buat tadi buatkan sebuah cerpen foto. Tapi juga tetap berkelompok, ya. Itu. Ada yang ditanyakan masalah tugas, paham? Tetap berkelompok, minggu pertemuan berikutnya kita bahas. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Ya. Tidak ada. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Silakan baca doa penutup. Nanti membuka lama. Penutup. Ada yang menentukan diri? Bebek. Boleh, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai.